Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penikmat cerita-cerita seram. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Cerita seram kita kali ini dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Dadang. Gini ceritanya, jadi malam itu, ada beberapa anak ABG nongkrong di sebuah pos ronda yang jarang digunakan tetapi masih layak pakai. Pos tersebut jarang ditempati ketika malam karena konon di sekitarnya masih tumbuh pepohonan tinggi-tinggi dan terkesan angker. Sudah banyak warga sekitar yang menjadi korban penampakan, tetapi para ABG tersebut seakan tidak peduli. Mereka asyik bermain gitar dan bernyanyi dengan suara keras. Kemudian datang seorang pemuda bernama Dadang, yang umurnya sekitar 27 tahun. Dadang ikut nongkrong bersama para ABG tersebut, membuat suasana semakin ramai. Di tengah-tengah nyanyian mereka, HP Nokia milik Dadang tiba-tiba berdering dan bergetar. Di layar HP-nya muncul nama Ina, sang pujaan hati yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di samping rumah Pak RT. Senyum mereka di wajah Dadang, dan dia segera menjawab telepon tersebut. Karena suasana berisik, Dadang berlari sedikit ke arah belakang pos ronda yang gelap dan dipenuhi pepohonan tinggi. Hanya ada sedikit penerangan dari lampu-lampu perumahan warga yang jaraknya jauh. Saat berbicara dengan Ina, Dadang mendengar suara kresek di balik pohon nangka di dekatnya. Ia mengira itu hanya tikus yang mencari makan dan tidak memperdulikannya. Namun, suara itu semakin keras. Masih sambil menelepon, Dadang mendekati sumber suara. Ketika jaraknya tinggal setengah meter, muncullah sosok dari balik pohon nangka, melompat-lompat ke arahnya. Dadang terkejut melihat pocong dengan wajah hancur dan mata merah menyala. Dia ketakutan. Dia berteriak dan melemparkan HP-nya, lalu lari sekencang-kencangnya, mengagetkan para ABG yang langsung bubar. Tidak lama kemudian, Dadang bertemu petugas keamanan komplek dan menceritakan pengalamannya. Petugas itu menemaninya dengan senter untuk mengambil HP yang terlempar. Ketika HP-nya sudah ditemukan, Dadang terkejut melihat petugas keamanan tersebut berubah menjadi pocong yang sama. Dadang lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya yang terletak di pinggir kebun. Setibanya di rumah, Dadang masih ketakutan. Ibunya meminta tolong untuk memeriksa mesin air yang tidak mengalir karena ia harus mencuci piring. Meski gemetar, Dadang memberanikan diri keluar lagi. Malam itu hujan rintik-rintik, dan dia berjalan menyusuri jalan setapak di kebunnya yang gelap, ditemani senter dan payung. Ketika sampai di lokasi sumber air, Dadang segera mengecek mesin air. Ternyata ada daun yang menyumbat selang. Setelah membersihkannya dan memastikan air mengalir lancar, Dadang segera kembali ke rumah. Saat berjalan menyusuri jalan setapak, dia mendengar suara di antara tanaman jagung. Mungkin ular atau tupai, pikirnya. Suara-suara seperti itu memang biasa terdengar di kebunnya. Suara itu semakin keras, dan tiba-tiba, sebuah tengkorak berukuran tinggi melintas di depannya. Sosok hantu tengkorak itu seperti tengkorak di laboratorium IPA. Sosok itu keluar dari padatnya tanaman jagung, melewati jalan setapak, lalu masuk kembali ke dalam tanaman jagung. Dadang terdiam dan kaget. Setelah hantu tengkorak itu menghilang, Dadang meninggalkan payungnya dan berlari sekencang-kencangnya ke rumah. Dulu ayahnya pernah bercerita tentang hantu tengkorak di kebun mereka, tetapi Dadang tidak percaya. Namun malam itu, dia melihatnya sendiri dan baru menyadari bahwa hantu tengkorak itu memang benar ada di sekitar kebunnya. Akhirnya, setelah semua kejadian malam itu, Dadang ditemukan pingsan di depan rumahnya oleh warga keesokan paginya. Kejadian tersebut menjadi pembicaraan warga sekitar dan menambah cerita angker tentang pos ronda dan kebun keluarga Dadang.